Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai UTS pemahaman tentang peserta didik dan pembelajaran mengenai modifikasi modul ajar. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya M. Vandika Triwicaksana dan saya akan memperkenalkan rekan saya yang bernama Siti Robiatul Arisa. Oke, pertama-tama di sini aspek yang diamati sebelum memodifikasi modul ajar yaitu aspek yang diamati pertama pembelajaran yang berdiferensiasi. Kedua, Culturally Responsive Teaching atau CRT. Yang ketiga, Teaching at the Right Level. Dan yang keempat, Developability Apri Pedagogik. Jadi ada 4 aspek yang akan diamati dari kita. Selanjutnya akan dipresentasikan dan dijelaskan mengenai pembelajaran yang berdiferensiasi dengan Culturally Responsive Teaching oleh rekan saya. Untuk Mbak Arisa, kami persilakan. Oke, baik. Aspek pertama yang diamati adalah pembelajaran berdiferensi. Pembelajaran berdiferensi merupakan proses belajar mengajar di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan apa yang disukai dan kebutuhannya masing-masing. Menurut Tomlinson 2001, pembelajaran berdiferensi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Atau bisa dikatakan juga bahwa pembelajaran berdiferensi adalah pembelajaran yang memberi keleluasan dan mampu mengkomodir kebutuhan serta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Dari hasil analisis, pada modul ajar tersebut bisa menggunakan model pembelajaran problem-based learning karena dengan model tersebut dapat mengintegrasikan pembelajaran berdiferensi. Model pembelajaran problem-based learning memiliki langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. 2. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. 3. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 5. Menganalisis dan mengevaluasi. Terima kasih. Yang diamati yang kedua yakni Culturally Responsive Teaching. Culturally Responsive Teaching merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara pendidikan dan dimensi sosial budaya peserta didik. Hasil analisis di bagian pembelajaran, guru tidak mencantumkan kegiatan kelompok yang seharusnya kegiatan berkelompok tersebut dibutuhkan oleh peserta didik. Hal ini tidak mencerminkan profil pelajar Pancasila yang ketiga yang bermakna gotong royong. Gotong royong juga salah satu ciri khas budaya Indonesia. Pada kegiatan membuat segitiga dari sedotan dan dari korek api, seharusnya bisa dilakukan secara bergotong royong atau berkelompok. Arisa, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai Teaching at the Right Level atau TARL. Nah, TRL sendiri merupakan pendekatan pembelajaran yang tidak mengacu pada tingkat kelas, melainkan pada tingkat kemampuan peserta didik untuk mengetahui karakteristik, potensi, dan kebutuhan peserta didik. Dari hasil analisa yang kami dapatkan, guru sudah memberikan pertanyaan pemantik untuk peserta didik agar memberi gambaran awal sebelum dimulainya pembelajaran. Jadi guru memberi pertanyaan-pertanyaan yang singkat atau awalan pembukaan untuk mengetahui materi yang akan kita jalankan itu seperti ini atau bagaimana, dan memberi pertanyaan-pertanyaan ringan untuk siswa karena memang di awal pembelajaran harus adanya pertanyaan pemantik untuk memancing siswa agar tahu materi yang akan kita ambil itu materi seperti tema ini dan sebagainya. Selanjutnya dari modul ajar asli yang kita temukan,
Di sini kita menemukan di bagian kegiatan inti orientasi siswa pada masalah, yaitu peserta didik bersama guru melakukan tanya jawab tentang gambar yang diamati. Jadi melakukan tanya jawab mengenai gambar yang diamati yaitu sudah memasuki pertanyaan pemantik yang membuat siswa tahu, oh materi ini yang akan kita bahas, seperti itu. Selanjutnya yang akan saya jelaskan mengenai development approach pedagogik. Pendekatan pedagogik yang menekankan perkembangan peserta didik secara menyeluruh, mencakup aspek kognitif, sosial, emosional, fisik, dan spiritual. Memperhatikan kebutuhan minat dan potensi peserta didik dengan memberikan pengalaman belajar yang berarti menantang juga menyenangkan. Nah, di hasil analisis ini, dari modul ajar yang dibuat, capaian pembelajaran tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang seharusnya. Peserta didik memanfaatkan gejala kemagnetan dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi di tujuan pembelajaran tidak dicantumkan seperti di capaian pembelajaran. Padahal, di analisis ini seharusnya capaian pembelajaran itu seharusnya tujuan pembelajaran itu harus mencakup dengan capaian pembelajaran. Dari modul asli yang kita temukan, modul ajar yang sebelum kita modifikasi, yaitu ini adalah sebagai foto bukti asli pembuktian bahwa capaian pembelajarannya itu dan tujuan pembelajarannya sedikit tidak masuk dan kurang, ada beberapa yang harus dikelola lagi. Lalu hasil selanjutnya yaitu ini sudah dimodifikasi oleh kita dan ditambahkannya beberapa tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya seperti melalui kegiatan diskusi kelompok, melalui kegiatan mengamati gambar, peserta didik menjelaskan konsep dasar gaya dengan benar dan tepat. Melalui kegiatan tanya jawab, peserta didik menyebutkan macam-macam gaya dengan benar dan tepat. Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik menganalisa pengaruh gaya terhadap benda. Lalu melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mengidentifikasi gaya otot. Melalui kegiatan presentasi kelompok, peserta didik mengemukakan manfaat gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, melalui kegiatan keterampilan, peserta didik membuat flipbook tentang materi gaya otot. Jadi, itulah beberapa aspek yang sudah kita jelaskan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.